الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. Telah disebutkan dalam kajian yang lalu bahwa ibadah atau amalan al-hajr memiliki tujuan-tujuan dan maksud disyariatkannya. Yang pertama, waktu itu telah disebutkan adalah tahqiq lil ubudiyyah lillahi tabaraka wa ta'ala. Amalan al-hajr ini sebagai bentuk perwujudan, tahqiq peribadatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita mendengar itu adalah perintah, kita telah tahu itu adalah sebuah amalan yang ditekankan dan disukai oleh Allah. Kita tahu itu adalah ibadah. Sehingga penerapan amalan al-hajr oleh seorang muslim itu adalah ubudiyah lillahi tabaraka wa ta'ala. Sebagaimana kalau antum ditanya kenapa antum menerapkan perintah Nabi untuk membiarkan al-lihyah. Dalam perintahnya a'fu al-luha. Biarkan lihyah kalian itu atau jenggot kalian itu tumbuh. Tidak boleh dipotong. Ketika ditanya kenapa antum melakukan ini? Dalam rangka ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena diperintahkan. Maka al-hajr diperintahkan dalam syariat ini dalam berbagai ayat Al-Quran dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di antara yang telah kita sebutkan hadis Aisyah radhiyallahu anha ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang ayat di dalam surat Ali Imran, "Walladzi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukharu mutasyabihat. Famal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnah wa ibtigha'a ta'wilih." Al-ayah. Maka Rasulullah menyatakan, "Idza ra'aitumul ladzina yattabi'una ma tashabaha minhu fa ulaika alladzina sammahumullahu fi kitabih fahdharuhum." Perintah dari Nabi, tahdzir minan Nabi alaihi salatu wassalam memerintahkan kepada kita semuanya untuk menjauhi mereka, meninggalkan mereka, membenci mereka. Maka tahqiqan lil ubudiyah, dalam rangka upaya kita semuanya mewujudkan ubudiyah. Kalau mau mewujudkan ubudiyah, syariat Islam jangan pilih-pilih. Nanti jadi sebab kesesatan kita. Mau menerapkan ubudiyah di bidang ini, di bidang ini, di bidang itu, tapi di bidang tertentu lainnya enggak mau. Itu berarti Anda sudah menjadi sahibu hawa, pengekor hawa nafsu. Karena Anda memilih-milih syariat. Mana yang cocok dan enak diterapkan dan mana yang tidak. Sahibu hawa itu artinya pengikut hawa nafsu. Hawa nafsu mengajak dia untuk meninggalkan sebagian syariat Allah dan mengamalkan yang lainnya. Semaunya dia. Cocok nggak cocok, enak nggak enak.
Kalau cocok diterapkan, enak diterapkan, enggak cocok atau enggak enak dia tinggalkan. Kemudian mendatangkan syubhat untuk menutupi kemauan hawa nafsunya tadi. Maka dengan itu Anda sudah menjadi sahibu hawa, pengikut hawa nafsu. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Dan sementara orang-orang yang takut kepada posisi kedudukan kemuliaan Rabb-nya dan menahan nafsu, menahan diri untuk tidak mengikuti hawa an-nafs, maka jannalah tempat dia kembali, tempat tinggal dia. Allah mengatakan wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawah wa kana amruhu furuta. Jangan kamu ikuti wahai Muhammad ajakan, bisikan, syubhat orang-orang yang telah kami lalaikan dari mengingat kami, berzikir, mengingat syariatnya. Wattaba'a hawa, dan cenderung mengikuti hawa nafsunya. Jangan kamu ikutin mereka. Ajakannya, rayuannya, syubhat-syubhatnya didengerin, dinukil, dicari bahkan di zaman ini. Dan cenderung mengikuti hawa nafsu. Jangan. Wa kana amruhu furuta, dan perkara dia, urusannya dia, penerapan dia, amalan dia cenderung melampaui batas. Nah. Dan berbagai dalil Al-Quran, hadis yang sudah kita pelajari, sehingga kalau ditanya apa tujuan dan maksud-maksud amalan dan ibadah al-hajr, yang pertama adalah tahqiq li al-ubudiyah lillahi tabaraka wa ta'ala. Nah, yang kedua, tujuan atau maksud daripada disyariatkannya amalan al-hajr adalah tahqiq al-wala wal bara, upaya perwujudan sikap al-wala lil mu'minin was salihin wa ahli sunnah wa ulamaihim wa wulati umurihim, wal bara, sikap berlepas diri min ahlil kufri wasyirki wal bid'ah wal ma'asi wal fujur. Nah, upaya mewujudkan sikap al-wala. Untuk siapa al-wala? Loyalitas kita, kecintaan kita, kesetiaan kita. Untuk siapa? Untuk al-mu'minun, alladzina yu'minuna billah. Untuk ahlul Islam. Untuk man tamassaka bis sunnah min ahli sunnah wa ahlut ta'at, yang menyibukkan dirinya dengan ilmu, dengan ibadah, dengan dakwah, dengan zikrullah wal akhlaq al-hamidah. Itu wala kita. Dan tahqiqan li al-bara, sikap berlepas diri, benci dan antipati, menjauh, itu al-bara. Dari siapa? Dari al-kafirin wal musyrikin wa ahlil bid'ah wal ahwa, wal bara'a min ahlil ma'asi. Barakallahu fikum. Sikap al-wala wal bara' bagian daripada dinuna. Itu yang dikatakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, min awthaqi ural iman al-hubbu fillah wal bughdhu fillah. Di antara tali pengikat keimanan yang terkuat pada diri seorang hamba adalah cinta karena Allah, setia, loyal karena Allah, dan benci karena Allah. Antipati, berpisah
Bara'ah karena Allah tabaraka wa ta'ala. Bukan cinta karena kabilah. Hidup mati demi kabilahnya. Sikap-sikapnya ditentukan oleh kepentingan kabilahnya, sukunya, kedaerahannya. Bukan juga untuk kepentingan al-wala'nya, untuk kepentingan dunianya. Hidup mati karena orang tadi menguntungkan diri atau keluarganya. Memuji dirinya atau memuji keluarganya, memuji saudaranya atau orang tuanya. Memuji anaknya. Walaknya diberikan walaupun dia ahlul batil, walaupun orang itu ahlul syubuhat, walaupun dia ahlul ma'asi. La, al-mu'min tidak demikian. Barang siapa yang melepaskan al-hubbu fillah wal bughdhu fillah ini, mulai tali-tali imannya dilepaskan. Dan lambat laun berjalan waktu bisa menyeret dia kepada kekufuran bahkan. Nah, demikian ar-Rasul alaihi salatu wassalam dalam hadis as-sahihain dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qala thalathun man kunna fihi wajada halawatal iman. 3 karakter, 3 perangai atau 3 nilai penting yang apabila didapati 3 nilai itu pada seseorang muslim, mukmin, pasti dia akan mendapatkan indah atau manisnya iman. Iman itu terasa indah, manis, enggak sempit dadanya, enggak sumpek dia, enggak pernah dia cemas, enggak pernah dia khawatir. Tenang dia, iman terasa indah. Enggak terjajah jiwanya oleh konglomerat. Tidak terjajah jiwanya oleh kekabilahannya. Tidak terjajah jiwanya oleh kedaerahan. Tidak terjajah jiwanya oleh berbagai perkara selain Allah dan Rasulnya dan syariatnya. Murtah. Lapang dadanya. Indah iman itu. Didapati orang ini tadi enggak gundah. Kayfa akhi? Insyaallah gini lah, hukumnya begini. Tenang dia. Lu nanti atau kamu dibenci orang. Mau bilang apa? Allah mengatakan demikian. Saya takut dibenci oleh Allah. Lu kenapa kamu tinggalkan itu? Karena Allah mengatakan demikian, Rasul mengatakan demikian. Sementara orang ini melakukan ini dan itu. Lu itu kan saudara kandungmu. Hatta walau saudara kandung saya. Loh, bukankah itu dulu yang berjasa kepada kamu? Yang menutupi hutang-hutangmu dulu. Ketika kamu dikejar-kejar, sempat ditagih-tagih orang. Iya, itu dulu. Semoga diterima amalan dia. Tapi ini agama. Apa itu 3 perangai tersebut? Disebutkan oleh Nabi. Ayyakunallahu rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Allah dan Rasulnya dalam pandangan dia, di kolbu dia, di hatinya, lebih dia cintai selain dari keduanya. Lebih dia cintai dari gurunya, lebih dia cintai dari syekhnya, lebih dia cintai dari ayahnya, ibunya, dan semuanya. Lebih dia cintai. Wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dan orang tersebut, perangai yang kedua, sifat yang kedua, tidaklah mencintai seorang hamba kecuali rasa cintanya itu, kesetiaannya, loyalitasnya karena Allah tabaraka wa ta'ala. Bukan sesuatu yang lainnya. Dia cinta karena. Kenapa kamu cinta dia? Dia ahlus sunnah, membela sunnah. Benci terhadap ahlul bid'ah. Dia orang yang rajin melakukan ketaatan. Di malam hari, di siang hari, lisannya penuh dengan zikir. Akhlaknya baik, suka menolong teman-temannya untuk melakukan ketaatan. Ini al-wala wal bara. Dan sulit seorang mengamalkan ini kecuali yang mendapatkan pertolongan Allah tabaraka wa ta'ala.
Dua poin ini yang terpenting dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Jadi maksud dan tujuan al-hajr antara lain adalah apa? Al-wala atau tahqiq al-wala'i wal bara. Al-wala li ahli al-iman wa li ahli sunnati wa li ahli ta'atihi tabaraka wa ta'ala, wal bara min ahli al-kufr wa ahli al-bid'ah wal ahwa wa ahli ma'siyati aw ahli al-ma'asi. Antum juga demikian sama. Amalkan ini ayyuhal talabah. Amalkan ini fima bainakum. Nah, amalkan. Antum tolong murojaah kembali apa yang disampaikan oleh Ustaz Hamzah dalam khutbah Jumu'ah kemarin. Itu nasihat penting ya, liman aqala, bagi yang faham. Dengerin baik-baik, ulang-ulang nasihat tersebut. Nah, sesungguhnya itu sangat penting, terkhusus di hari-hari ini. Dan seorang yang benar-benar murni, jujur cintanya kepada Allah dan Rasulnya, kesetiaan dan loyalitas dia kepada Allah dan Rasulnya, pasti dia akan mengedepankan segala sesuatu, segala pribadi, segala kegiatan yang dicintai Allah dan Rasulnya, walaupun hawa nafsunya tidak menyukainya, walaupun kawan-kawannya keberatan, walaupun orang di kampungnya juga keberatan. Nah, dan di saat dia mendapati kemungkaran atau pelaku-pelaku kemungkaran dengan segala bentuknya kemungkaran, dia sakit hati, dia benci. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala dalam sebuah ayat di dalam surat Al-Qasas ayat ke-50 memberitakan kepada kita sebuah berita. Sebelum itu disebutkan qala fajami'ul ma'asi innama tansha'u min taqdimi hawan nafs atau hawan nufus ala mahabbatillahi wa rasulih. Maka seluruh bentuk kemaksiatan hanyalah muncul diakibatkan oleh sikap mengedepankan kemauan hawa nafsu di atas syariat Allah, di atas kecintaannya kepada Allah dan kecintaannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qad wasafa Allahu al-musyrikin bittiba'il hawa fi mawadhi' min kitabih. Allah telah memberi sifat tentang kaum musyrikin bahwa mereka adalah pengekor hawa nafsu di berbagai ayat, tidak hanya satu ayat di dalam Al-Qur'an. Antara lain di dalam surat Al-Qasas ayat ke-50 Allah tabaraka wa taala berkata, "Fa in lam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum." Wa man adallu mimman ittaba'a hawa bighairi hudan minallah. Allah mengatakan, fa in lam yastajibu laka, kalau seandainya mereka wahai Muhammad tidak mau lagi mengikuti panggilanmu, ajakanmu, dakwahmu, ketahui sesungguhnya dengan itu mereka telah menjadi pengikut hawa nafsu. Siapa yang lebih sesat dibandingkan orang yang mengikuti kemauan hawa nafsunya tanpa dasar petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika antum mendengar Nabi mengatakan
Al-mar'u ma'a man ahabba. Seseorang itu akan bersama dengan orang yang dia cintai. Dia mendengar Nabi SAW mengatakan, Al-mar'u ala dini khalili. Akidah seseorang, tolok ukur manhaj seseorang dan akhlaknya sangat ditentukan oleh teman dekatnya. Mendengar Nabi SAW, membaca qauluhu ta'ala, wa idza ra'aitumul ladzina yattabi'una ma tashabaha minhu faulaika alladzina sammahumullah fi kitabihi fahdharuhum. Dalil-dalil memerintahkan kita, Nabi SAW menganjurkan dan memerintahkan kita untuk tidak berkawan dengan ahlul ahwa, untuk tidak berkawan dengan ahlul batil, tidak berkawan dengan ahlul ma'asi. Tapi kita punya kepentingan. Sudah dinasehatin, jangan berteman dengan fulan. Tapi dia tahu fulan ini yang dulu berjasa ana untuk ketika ana tidak punya modal berdagang, dia dulu. Ya akhi, dia adalah pelaku ini. Ya, antum jangan menggibahin orang. Ini enggak boleh ghibah. Ya akhi, fulan ini menebarkan syubhat ahlul batil. Sudahlah, antum ini sukanya menjelekkan orang. Hawa nafsu. Padahal si fulan yang menasihatin dia mendatangkan hujah-hujah, bukti-bukti. Nih loh, ini screenshotnya. Dia mengatakan ini, dia mengucapkan ini saksinya. Ya akhi, ini berbahaya buat antum. Tetap saja. Nah, berarti Anda telah mengikuti hawa nafsu. Ulama berfatwa tentang, sebut saja misalkan Yahya bin Ali al-Hajuri, annahu mubtadi'un wa annahu ala aqidatul khawarij haddadi. Muncul orang-orang yang merasa kagum kepada Yahya al-Hajuri. Enggak peduli dengan nasihat fatwa ulama. Begitu juga Muhammad al-Imam, yang antum sudah dengar berulang kali, bahwa rajul yuwali, berloyalitas dengan kaum Rafidah al-kafarah. Karena merasa muridnya pernah belajar, pernah dipuji oleh syekhnya, atau pernah diajak untuk terlibat dalam bahas, ya, dan semisalnya. Subhanallah, fatwa ulama kibar yang dulu dia puji-puji ulama itu, enggak dia pedulikan. Tetap saja yang tadi malam kita bahas, sama'una lahum, masih saja terus mau mendengar syubhatnya mereka, membaca artikel-artikel mereka, bahkan menukil, menyebarkan, menyampaikan di majlis-majlis. Ini sama'una lahum yang sudah kita tahu bagaimana Syekhul Islam Ibn Taimiyah menjelaskannya semalam dalam kajian kita. Mana itu aqidatul wala wal bara? La, alma mater pondok, alma mater ma'had, alma mater syekh. Begitu juga seorang syekh, siapapun dia, seorang ustaz, ketika dilaporkan tentang muridnya, dilaporkan tentang anak didiknya, dengan hujjah-hujjah yang sabitah. Tidak boleh kemudian dia min tilmidhi, dia min talamidati. Famadza kana walau min talamidatik. Famadza kana ya ayyuhal ustaz.
Ayyuhal muallim. Kalau thabatal hujjah wal barahin, wa tilmidhuka menyelisih sunnah, menyelisih al-manhaj salafi. Kalau dia melakukan itu sirran yunsah sirran. Kalau dia melakukan itu jiharan, terang-terangan, menebarkan syubhat melalui medsos sekarang. Dalam beberapa durus, dalam beberapa ceramahnya, maka yuhadzar minhu. Setelah nasihat tidak didengarkan, yuhadzar minhu walau min talamidatina, walau mimman ta'allam minna, wala zamana. Hakadha al-hubbu fillah wal bughdhu fillah. Wahadal ma'had termasuk yang kita sebutkan. Nggak ada istilah alma mater muridnya ustaz, wala dulu belajar di Ma'had As-Salafi Jember, wala tidak ada cerita itu semua. Indana al-Quran was sunnah wal manhaj as-salafi. Itu yang ada pada kita. Semoga Allah menolong ana dan antum semuanya untuk benar-benar selalu mengedepankan ma yuhibbuhullah wa rasuluh. Wa nifiddin azzani Allah wa iyyakum. Sikap al-wala wal bara bagian dari perkara terpenting dalam dinuna. Tadi sudah disebutkan, ada sebuah pertanyaan, kenapa ahlul ahwa diberi nama dan sebutan dengan ahlul ahwa? Litakdimihim ahwa'ahum ala ma yuhibbuhullah wa rasuluh, ala syariatihi tabaraka wa ta'ala wa sunnat nabiyyi. Diberi nama sebagai ahlul ahwa karena mereka mengedepankan kemauan hawa nafsunya, emosinya, gengsinya, logikanya, perkawanannya, kesedihannya, kelemahan jiwanya dan perasaannya di atas syariat Allah dan Rasulnya. Nggak mau ngikutin nasihat. Nes ya akhi, nggak enak ya akhi, kenapa kita mau berpisah? Ya akhi, barakallahu fiik. Ar-rajul berkawan dengan khawarij. Rajul ini menyebarkan syubhatul khawarij, bermajlis, memberi muhadarah bersama ikhwanul muslimin. Ya, tapi umat ini butuh bersatu ya akhi, anak belum siap untuk itu. Kita ini saudara. Ini hawa nafsu. Ada hawa. Wa sahibuhu yusamma sahibu hawa. Begitu juga kemaksiatan secara umum sebagaimana disebutkan. Ulama kita menulis poin-poin al-wala wal bara dalam berbagai karya. Antara lain disebutkan oleh Al-Allam Al-Muhaddis Sulaiman bin Sahman dalam karyanya yang berjudul Rajmu Ahli Tahqiqi wal Iman ala Mukaffiri Siddiq Hasan Khan. Siddiq Hasan Khan min ulama as-sunnah. Hidup hampir 300 tahun yang lalu. Hampir atau lebih dari 200 tahun yang lalu. Siddiq Hasan Khan rahimahullah.
di negeri India sana. Beliau ulama sunnah yang membela sunnah, menghadapi ahlul bid'ah dengan berbagai ragamnya. Syekh Al-Allamah Siddiq Hasan Khan sampai pada tingkatan dikafirkan oleh ahlul bid'ah. Diganggu, disakiti. Rahimahullah ta'ala. Maka Syekh Sulaiman bin Sahman sebagai salah satu bukti wala terhadap saudaranya ahli sunnah menulis kitab Rajmu Ahli Tahqiqi wal Iman, ya. Lemparan dahsyat ahlul tahqiqi wal iman ala mukaffiri, terhadap para pengkafir. Syekh Siddiq Hasan Khan dalam kitab ini beliau menjelaskan tentang kaidah al-wala wal bara, bahwa sini adalah ibadah penting yang harus diwujudkan oleh setiap muslim. Antum juga demikian ketika mendapati seorang salafi ahli sunnah dizalimin, disebarkan kedustaan tentangnya, maka di saat itu wajib nusratul mazlum wa man'adh zalim. Barakallahu fikum. Juga Al-Allamah Muhammad bin Abdul Latif Al-Syekh, sebagaimana disebutkan dalam kitab Ad-Durar As-Saniyah jilid yang ke-8 halaman 437 hingga 454, beliau menyebutkan tentang makna al-wala wal bara dan apa yang harus dilakukan oleh seorang muslim. Sebuah jawaban bermula dari pertanyaan. Qala lamma su'ila an rajulaini tanaza'a fi salami 'ala ar-rafidah wal mubtadi'in wa man dhahahum minal musyrikin wa fi muwakalatihim wa mujalasatihim. Faqala ahaduhuma jaizun liqauli 'alimi kadza wa kadza wa qala al-akhar la yajuz li ayatil muwalah. Beliau ditanya Syekh Muhammad bin Abdul Latif Al-Syekh rahimahullah tentang dua orang yang sedang berdebat, berselisih tentang apa? Mengucapkan salam kepada Rafidah, bukan wathiqah. Sekedar mengucapkan apa? Salam kepada Syiah Rafidah. Apa yang akan dijawab oleh Syekh Muhammad bin Abdul Latif Al-Syekh kalau dia melihat wathiqat Muhammad al-Imam al-Kufriyah? Nah, barakallahu fikum. Maka di tengah jawabannya beliau mengatakan, "I'lam waffaqani Allah wa iyyaka lima yuhibbu wa yarda." Ketahui, semoga Allah memberikan taufik kepadaku dan Anda untuk segala yang Allah cintai dan Allah ridai. Annahu la yastaqimu lil 'abdi islamun wala dinun illa bimu'adati a'da'illah wa rasulih wa muwalati awliya'illahi wa rasulih. Bahwasanya tidak akan istiqamah, tidak akan lurus keislaman dan agama seseorang kecuali dengan penerapan sikap al-bara, permusuhan dan kebencian terhadap musuh-musuh Allah dan Rasulnya, dan juga di waktu yang sama menyerahkan loyalitasnya, walaknya, kesetiaannya untuk para wali-wali Allah yang berwala kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian beliau menyatakan, fal wajib ala man ahabba najata nafsihi wa salamata dinihi ayu'adi man amarahu Allah wa rasuluhu bi'adawatihi walau kana aqraba qaribin. Maka yang wajib atas siapa saja yang menginginkan keselamatan dirinya dan keselamatan agamanya, untuk dia membenci, memusuhi siapa saja yang Allah dan Rasulnya perintahkan untuk kita memusuhinya dan membencinya. Siap? Antum? Wala ini faidah hanya dicatat tapi sulit diamalkan. Nah, walau kana aqraba qarib, walaupun orang yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya dalam syariatnya ini, yang untuk kita membencinya, berlepas diri dan menjauhinya
adalah orang terdekat dengan kita. Siapa orang terdekat dengan kita? Abuna wa ummuna. Walau. Dan ini sudah diterapkan oleh salaf dengan berbagai bentuk. Ali bin al-Madini, Ali bin Abdullah bin al-Madini, qala haddatsani abi wa kana dha'ifan. Begitu disampaikan ke murid-muridnya. Telah menyampaikan hadis ini kepadaku ayahku, dan ayahku seorang perawi yang dhaif. Sanggup kita seperti itu? Sesuai dengan tingkat kekurangan orang yang wajib kita jelaskan kondisinya. Apakah dhaif dalam riwayat, ataukah dhaif dalam manhaj, atau ada syubah dalam manhajnya dan akidahnya, atau dia ahlul ma'asi yang membahayakan umat dan lingkungannya. Wajib berlepas diri. Nah, tidak kemudian Ali bin al-Madini qala haddatsani abi qala haddatsani kadza. Kemudian di majlis khusus tersimpan sebenarnya abi dhaif. La. Kepada beberapa orang di majlis. Karena dia lebih mencintai hadis Rasul dibandingkan abahnya. Karena dia lebih menghormati ihtiram terhadap hadis Rasul dibandingkan ayahnya sendiri, ayah kandung. Hakadha ahlul hadis. Maka Allah jadikan mereka orang besar dalam sejarah. Dan kalau kita tidak mengikuti jejak mereka, kita menjadi orang kecil, orang zalil, hina dalam sejarah. Qala rahimahullah fa innal iman la yastaqimu illa bidzalika wal qiyam bih. Karena iman tidak akan bisa lurus dan istiqamah kecuali dengan upaya mengamalkan itu tadi. Membenci orang yang Allah perintahkan untuk kita membencinya. Qala idza arafta hadza fassalam tahiyatul islam bainahum. Kalau Anda telah tahu prinsip ini tadi, al-wala wal bara, ketahui bahwasanya assalam merupakan tahiyatul Islam antar sesama kaum muslimin. Fa idza sallama ala ar-rafidah wa ala ahli al-bid'ah wal mujahirin bil ma'asi wa talaqqahum bil ikrami wal bashashati wa alana lahul kalama kana dhalika minhu mawaddatan aw muwalatan minhu lahum. Maka kata beliau, jika seseorang memberikan salam kepada Syiah Rafidah, sekedar mengucapkan salam, bagaimana Muhammad Imam menyatakan ini adalah saudara kita? Dan antum ulangi lagi, baca itu al-wathiqal kufriyah. Atau memberikan salam kepada ahlul bid'ah dan para pelaku kemaksiatan yang melakukannya secara jihar, secara terang-terangan, kesana kemari, dari majlis ke majlis, dari satu tempat ke tempat, baik maksiat itu dalam bentuk fawahish, ataupun dalam bentuk khianat, ataupun dalam bentuk kadzib, dari sana ke sana, penipuan sana sini dan seterusnya, ma'asi. Anda memberikan salam dan Anda menjumpai mereka dengan wajah yang penuh pemuliaan, wajah yang tersenyum dan kata-kata yang lembut. Maka kata Syekh Muhammad bin Abdul Latif Alu Syekh rahimahullahu ta'ala, maka sikap ini yang dilakukan oleh orang tersebut sudah sebagai bentuk mawaddah, sebagai bentuk rasa cinta kepada ar-rafidah atau ahlul bid'ah atau al-mujahirina bil ma'asi wa muwalatan minhu lahum, sebagai bentuk loyalitas orang ini tadi kepada para pelaku kemaksiatan tersebut atau pelaku bid'ah tersebut. Siapa yang mengatakan ini? Al-Imam al-Allam al-Muhaddits al-Faqih Muhammad bin Abdul Latif Alu Syekh rahimahullahu ta'ala. Qala wa amma anta ayyuhal munazi'
Falwajib 'alaika taqwallah wa muwalatu awliyaihi wa mu'adatu a'daihi wal iqtida'u bis salafis salih wal ihtida'u bihadyihim wa 'adamul inbisat ma'a man habba wa dabba li'anna al-wajib 'ala al-muntasib lit-talab ay li talabil ilm wal mutazayyi bi zayyil ilm a'zamu mimma yajibu 'ala ghairihi falyakun laka basiratun wa nahmah wa bima'rifati aslil usul wa zubdati da'watir rasul wal bahthi amma yudadu hadzal asl wa yanqudhu aw yunqidu kamalahu al wajib. Maka Anda wahai orang yang menentang, sungguh wajib atas Anda taqwallah, untuk Anda bertakwa kepada Allah, dan wajib atas Anda untuk berwala kepada aulia Allah tabaraka wa taala, dan Anda juga wajib atas Anda untuk memusuhi musuh-musuh Allah tabaraka wa taala. Siapa musuh-musuh Allah? Dengan tahapan dan tingkatan permusuhan. Siapa aulia Allah? Dengan tingkatul wilayah yang berbeda-beda, bertingkat-tingkat. Akbar aulia Allah wa aqdamuhum wa arfa'uhum Rasulullah tabaraka wa taala. Para rasul, para nabi. Was-sahaba ridwanullah alaihim jami'an wa ulama'us sunnah wa man iktada bihadyihim wa ahlut ta'ah ta'atillahi tabaraka wa ta'ala. Mereka adalah wali-wali Allah sesuai dengan tingkat iman, sesuai dengan tingkat ibadahnya, sesuai dengan tingkat akhlaknya, sesuai dengan tingkat ilmunya, sesuai dengan tingkat perjuangannya. Cinta kita diberikan kepadanya, wala kita diberikan kepadanya. Tidak mengenal batas-batas dan ruang-ruang selain mahabbatullah. Ruang kedaerahan, ruang perguruan, ruang pondok, ruang kekabilahan, atau ruang jasa dan yang lainnya. Enggak ada ruang-ruang itu. Hanya mahabbatullah tabaraka wa ta'ala. Dan wajib atas Anda wahai ayyuhal munazi' untuk membenci musuh-musuh Allah. Musuh-musuh Allah bertingkat-tingkat. Mulai dari ahlul kufur wasyirik ila ahlul ma'asi. Semua itu ada tahapan dan tingkatan-tingkatannya. Maka kebencian kita pun sesuai dengan tahapan-tahapan ini semua. Dan ini membutuhkan ilmu untuk kita bisa memilah-milah hal tersebut. Tanpa ilmu yang berjalan adalah hawa nafsu. Tanpa ilmu yang menilai adalah kebodohan, logika, perasaan, adat istiadat, dan yang lainnya. Qala rahimahullahu ta'ala. Dan wajib atas Anda untuk mengikuti dan mencontoh jejak salafus saleh. Naam, dan agar Anda tidak berlapang muka atau bermanis muka, berlapang dada dan bermanis muka terhadap semua pihak tanpa ada batasan, tanpa ada aturan. La, kata Syekh rahimahullah, li'annal wajib, karena yang wajib atas para penuntut atau orang-orang yang menisbatkan dirinya kepada talabul ilmi, wa nahnu minhum ya talabatul ilm. Karena yang wajib atas orang-orang yang menisbatkan dirinya kepada talabul ilmi, antum wa nahnu jami'an, ana wa antum, adalah, kata beliau, termasuk orang-orang yang berhias dengan hiasan ilmu, adalah melakukan itu semua, lebih melakukan kewajiban-kewajiban itu lebih dari selain talabatul ilm hukumnya. Kalau talabatul ilmnya sudah bu'afa, talabatul ilminya sudah tidak lagi berakhlak dengan akhlak yang mulia, talabatul ilminya para duatnya sudah tidak bermanhaj dengan manhaj yang kokoh, yang kuat, bagaimana dengan orang lain? Talabatul ilminya la'ab, talabatul ilminya kadzab, talabatul ilminya kaslan. Kaif dengan orang lain? Nah, talabatul ilminya tidak ada semangat mengikuti jejak salaf. Bahkan tidak jarang kemudian membuka hubungan dengan ahlul ahwa. Nah, barakallahu fikum, hancurlah ad-din, hancurlah syariat ini ketika salah satu prinsip dasar syariat Islam adalah al-wala wal bara sudah tidak lagi diterapkan dan diamalkan. Wallahu taala alam. Naktafi bihadza al-qadr. Wa sallallahu wasallam wa barak ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.